Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di kelas MIPA dengan teman-teman mahasiswa MIPA. Saya ingin bertanya kepada mereka semua. Saya minta mereka menyebutkan satu hadis yang dihafal dan mungkin menjadi hadis penyemangat di dalam hidup mereka untuk mengarungi kehidupan ini ya, sebagai mahasiswa dan sebagai manusia. Kira-kira apa saja hadis yang akan dikemukakan oleh teman-teman mahasiswa MIPA ini? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Ya baik teman-teman, saya minta satu hadis yang kalian hafal dan mungkin dijadikan moto hidup bagi kalian ya. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Rizky. Di sini hadis yang saya sukai adalah hadis riwayat dari Bukhari, yaitu la yarhamullaha ma la yarhamunasa, yang artinya tidak disayang Allah bagi orang yang tidak menyayangi manusia. Oke, sama-sama. Next. Ini saya menghapus satu hadis, barang siapa yang berusaha menjaga diri maka Allah akan menjaganya, barang siapa yang berusaha merasa cukup maka Allah akan mencukupinya, barang siapa yang berusaha bersabar maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari nomor 1469. Oke, lebih keras ya. Next. Perkenalkan, nama saya Hanafiana Rajani Putri. Di sini saya menghafal hadis yang isi hadisnya itu barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Oke, next. Di sini hadis yang saya pilih yaitu man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Oke, next. Hadis yang saya pilih itu kullu ma'rufin shadaqah, yang artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, next. Hadis yang saya pilih adalah innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Oke, next. Hadis yang saya pilih yaitu taros sumuka fi wajihi akhika laka sedekah, yaitu artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Next. Hadis yang saya pilih itu dari riwayat Bukhari, baligu ani walau ayat, artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Oke, lebih keras ya, Kemal. Hadis yang saya pilih itu dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi kullu ma'rufin shadaqah, yang artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Yuk. Hadis yang saya pilih adalah berbunyi tidaklah seorang Ulangi. Ya. dan tidaklah seorang diberi sesuatu oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1376 dan Muslim nomor 1745. Hadis yang saya pilih adalah ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling cintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani. Next. Hadis yang saya pilih adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuk jalannya menuju surga. Hadis riwayat Sahih Muslim. Oke, next. Hadis yang saya pilih adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang dimana berbunyi kullu ma'rufin shadaqah, yang artinya di mana setiap kebaikan adalah sedekah. Next. Hadis yang saya pilih berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya adalah sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, next. Zeta. Hadis yang saya pilih adalah talabul ilmi fardhu ala kulli muslim, artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, lebih keras ya. Hadis yang saya pilih itu dari hadis riwayat Abdurrahman, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim, artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Next. Kalau saya dari hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, ayatnya itu
la taqdub Walakal walakal jannah. Artinya janganlah marah bagimu surga. Oke, next. Untuk favorit saya itu hadis riwayat Tirmidzi untuk pengingat untuk pengingat umat manusia, ittaqillahi haitsuma kunta, di mana artinya adalah takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Oke. Hadis yang saya pilih itu hadis Bukhari dan Muslim, yaitu hadis kelima, hadis tentang rukun Islam, yaitu bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Hadis yang saya pilih itu hadis riwayat Abdullah bin Humaid, yaitu ketahuilah datangnya kemenangan pasti bersama kesabaran, adanya kesempatan ada jalan, ada kesempitan ada jalan keluar, dan bersama kesulitan ada kemenangan. Next. Hadis yang saya pilih yaitu hadis tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang saya pilih tentang menuntut ilmu, yaitu man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji, yang artinya barang siapa yang keluar dalam mencari ilmu maka dia akan di jalan Allah sampai kembali. Next. Hadis yang saya pilih hadis riwayat Muslim mengenai kasih sayang yang berbunyi man la yarham la yurham, yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Oke, bagus keras ya, ini bagus keras nih. Next. Hadis yang saya pilih tentang berterima kasih. Malam yaskurina salam yasturillah, artinya barang siapa yang tidak berterima kasih pada orang lain maka ia tidak bersyukur pada Allah. Oke, next. Hadis yang saya pilih ialah hadis riwayat Bukhari mengenai larangan amarah, yaitu la taqdub walakal jannah, yang artinya jangan kau marah maka bagi musuh. Oke, next. Hadis yang saya pilih itu tentang berbuat baik. Kullu ma'rufin shadaqah, artinya setiap kebaikan adalah sedekah. Next. Hadis yang saya pilih ya dari hadis Al-Bukhari dan Muslim, yaitu berisi hadis niat dan ikhlas, yang berisi innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyah. Artinya? Itu sesungguhnya setiap amal itu tergantung sama niatnya. Iya, daripada niat. Next. Hadis yang saya pilih berdasarkan hadis riwayat Ahmad, yaitu at-tahuru syatrul iman, artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, next. Hadis yang akan saya bacakan hadis mengenai adab dan akhlak, yang berbunyi akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya mukmin yang paling sempurna adalah imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Gadis. Di sini hadis yang saya ingin bacakan berbunyikan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, yang berarti bahwa Allah tidak melihat akan harta dan rupa kita, melainkan Allah melihat kepada hati dan juga amalan kita. Oke. Hadis yang saya pilih adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, next. Hadis yang saya pilih adalah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Artinya? Bekerjalah seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah seakan-akan besok kita akan mati. Hadis yang saya ambil adalah hadis riwayat Tirmidzi, yaitu tentang kehidupan, yang berarti ketahuilah kemenangan itu bersama kesabaran dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya bersama kesulitan ada kemudahan. Oke, next. Hadis yang saya ambil adalah hadis riwayat Bukhari yang menceritakan tentang pentingnya niat dalam setiap tindakan yang kita ambil. Bunyinya adalah innamal a'malu binniyat, segala amalan sesuai dengan niatnya. Oke, next. Hadis riwayat yang saya ambil itu dari hadis riwayat Tabrani, ahabbun nasi ilallah yang linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, terakhir Nabila. Nama saya Nabila Syifa Al-Zahra. Hadis yang saya ngarani adalah hadis riwayat Tirmidzi, yaitu man kharaja fi talabul
ilmi fahuwa fi sabilihi hatta yarji, yang artinya barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah sampai ia pulang. Oke, sudah semua teman-teman ya. Terima kasih. Aplaus buat kalian semua.